Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Setelah mengucapkan kalimat alhamdulillah, mengucapkan sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk saja karena waktu memang tidak banyak. Harapan kita di asar sudah selesai. Tapi sebelum saya memaparkan beberapa hal yang mungkin agak panjang, bapak-bapak, ibu, ini kira-kira lemahnya duduk di lampu tegak, bertegak, Masya Allah. Sebenarnya tidak aku kena duduk, maka lemak banyak itu penjelasan. Yang kedua, aku tuh tidak menghasil ceramah ini. Tapi baik kamu. Mana kinaan juga ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak-bapak, ibu, para wali daripada santri baru pondok pesantren An-Nur ini, yang kalau memang sudah serah terima nanti harus kita resmi menjadi bagian daripada keluarga pondok. Ini harus dicatat bahwa kita adalah keluarga pondok pesantren An-Nur di Kedaton. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak, ibu-ibu yang sudah hadir tepat pada waktunya sehingga bisa mengikuti rangkaian kegiatan kita siang menjelang sore. Nah, adapun tujuan daripada diadakan acara ini sebenarnya adalah untuk mengenalkan lebih jauh. Nah, mungkin sebelumnya kita tahu Pondok An-Nur itu di Kedaton. Pondok An-Nur itu selebihnya. Nah, ini mungkin dalam hal ini kita coba untuk menjelaskan sedikit sekilas tentang Pondok An-Nur ini. Bapak Ibu, Pondok An-Nur ini adalah pondok umat muslim yang alhamdulillah pada awal mula pondok ini diinisiasi oleh sebagian warga Kedaton dan kemudian dibiayai ini oleh muhsinin, orang-orang baik, orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diketuk pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwah Islamnya. Di antaranya adalah Bapak Dr. Andes Haji Al-Hamdi yang juga pada saat ini adalah juga kepala yayasan daripada Pondok Pesantren An-Nur. Bapak Ibu, mungkin itu saja sekilasnya untuk prolog. Dan pondok pesantren ini diberi nama Pondok Pesantren An-Nur. Adapun pondok pesantren kita ini diniatkan awal itu untuk memberi manfaat kepada umat Islam secara luas. Wabil khusus untuk umat-umat Islam yang ada di sekitaran Batu Wajah. Dan tentunya Kedaton tuan rumah dulu berhasil.
Nah, ada pun pondok pesantren kita ini tidak dimiliki oleh organisasi tertentu. La Nahdlatul Ulama wala Muhammadiyah, bukan milik Nahdlatul Ulama, juga bukan milik Muhammad. Adapun pondok kita ini berdiri dan untuk semua golongan. Silakan dari kalangan manapun untuk mondok di sini silakan. Tetapi pondok kita ini akan saya jelaskan bahwa pondok kita ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana untuk pemahaman akidah dan tauhidnya itu merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau kita kenal dengan mazhab Imam Asy'ari. Ada kenal? Terus kemudian dan Imam Al-Maturidi. Ini mazhab dalam akidah dan tauhid. Kalau mungkin dulu sering kita dengar dengan ada katanya sifat 20 begitu. Nah, ini kita mengikut mazhab akidah itu. Jadi di pondok kita ini tidak mengakui Tuhan itu berjisim. Misalkan ada yang mengatakan Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata. Kita tidak menjisimkan. Hanya Allah yang tahu bagaimana zatnya Allah. Kita tidak mengatakan Tuhan itu berbentuk, tidak. Makanya Allah wujud tidak bahwa mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu mukhalafah lil hawadith. Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluk. Tidak sama. Wa kullu syai'in makhluk siwa Allah. Segala sesuatu itu makhluk kecuali Allah. Hanya Allah yang menjadi Tuhan, selain Tuhan itu makhluk. Dan tidak ada sifat-sifat kemakhlukan di dalam diri Tuhan. Nah, itu yang kita pahami. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sering ngaji itu. Nah, kita paham akidah dan tauhidnya. Kemudian dalam bidang fikih syariah kita merujuk kepada pendapat Imam Mazhab yang 4, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Kita merujuk kepada 4 itu. Dan itu semua nanti kalau sampai lulus dan pelajarannya tuntas, maka kita akan mempelajari semua itu. Nanti kita akan belajar Bidayatul Mujtahid. Itu mula-mula untuk ijtihad. Itu akan mengenal prinsip ijtihad, mengenal 4 mazhab, pendapatnya apa saja dan seterusnya. Nah, begitu. Terus kemudian untuk pemahaman tasawuf. Nah, ini kenapa harus saya jelaskan juga pemahaman tasawuf? Karena akhir-akhir ini banyak juga pondok pesantren yang katanya pondok tasawuf, tetapi perilakunya itu tidak bercocokan dengan syariat. Maka oleh karena itu butuh saya sampaikan, kalau memang pondok kita itu bertasawuf, maka tasawuf pondok kita itu adalah merujuk kepada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu berpendapat bahwa tasawuf itu tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Tidak ada yang namanya orang bertasawuf itu hanya ingat saja, tidak melakukan syariat, melanggar syariat, itu sudah dibilang bertasawuf. Tasawuf itu tetap menjalankan syariat. Nah, itu kita dalam pemahaman. Ini kalau nanti ada yang nanya pondok Anur Kelatan itu pondok NU atau pondok Muhammad
La NU wala Muhammadiyah. Tidak NU, tidak Muhammadiyah. Bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah. Tetapi juga amalia-amalia yang kita pakai dalam kesehari-harian di pondok ini, ya subuh kita pakai kunut. Kalau Jumat ada pengantar khotbah, ada belajar tahlil, ada belajar berjanji. Kita juga mengakui bertawasul itu diperbolehkan, ziarah kubur itu diperbolehkan, takziah itu diperbolehkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu amalia yang kita ajarkan di dalam pondok ini. Dan tentunya semuanya itu merujuk kepada pendapat-pendapat ulama, merujuk kepada kitab-kitab yang dipelajari, tidak ngarang istilahnya begitu. Ini jadi mungkin untuk pemahaman bagi kita semua, kalau nanti ditanya bagaimana pondok itu, kira-kira akidahnya seperti apa. Nah, ini sedikit banyak kita sudah bisa menjelaskan. Kemudian yang juga perlu kita ketahui bahwa pondok kita ini untuk menjalankan tujuan dari berdirinya pondok ini dalam hal pendidikan. Pendidikan di pondok kita ini berkiblat ke beberapa pesantren. Karena tidak mungkin yang namanya pesantren di Indonesia itu ujuk-ujuk berdiri sendiri, terus kemudian membangun pola sendiri, tidak mungkin. Karena yang namanya pesantren itu, yang mengajar itu pasti alumni pesantren juga, atau yang gurunya itu pernah nyantri juga, dan tentunya mempunyai kiblat-kiblat. Nah, ada pun kiblat pondok kita ini, yang pertama kita merujuk dalam hal kedisiplinan, merujuk kepada prinsip-prinsip manajemen pesantrenan, dan disiplin yang upaya kita terapkan itu dalam hal pendidikannya adalah meniru, berkiblat dan mengadopsi beberapa dengan penyesuaian kepada pondok modern Gontor Darussalam yang ada di Ponorogo. Dan ada pula dalam hal amalia kita memilih beberapa pondok salam. Saya dulu mondok di pondok pesantren Abdus Salam Magelang. Beberapa amaliannya juga kita pakai di sini. Nah, terus kemudian kita juga merujuk ke beberapa pondok-pondok yang kita juga kerjasama dengan pondok-pondok tersebut. Makanya saya tadi sebenarnya minta untuk duduk itu saya ceritakan begini. Saya ini baru nyampe pondok tadi malam pukul 3. Berangkat kemarin itu kemarinnya lagi itu sore pada hari apa itu? Saya juga bingung lagi. Kemarin lusa. Belasahi. Nah, belasahi akhir Rabu. Itu berangkat ke Palembang, ada acara pertemuan alumni Jogja, dan bertemu dengan kawan-kawan yang mencoba untuk kita ajak membantu pondok. Jadi ada kebetulan teman yang baru lulus S2 yang dulunya juga lulusan pondok pesantren, sekarang masih mencoba untuk menunggu pendidikan lanjut S3 ambil doktoral. Kembali menunggu itu saya ajak, ayolah bantu pondok. Alhamdulillah nanti tanggal 24 Juli ini dia wisuda di Jogja. Mudah-mudahan nanti bisa bantu kita di sini. Ada Ustaz Abdul Rahman. Nah, sebelum 1 hari sebelumnya saya baru datang dari Jakarta. Di Jakarta ini berkunjung ke Pondok Darul Hasbi, terus kemudian berkunjung ke Pondok Al-Hikam
Al-Hikam di Depok. Pondok Al-Hikam di Depok itu pondok yang didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah, ini juga kita mencoba untuk bagaimana pondok kita ini ada kerjasama dengan pondok beliau. Nah, mungkin sebagian yang tahu, sebagian yang nggak tahu, Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi itu mantan ketua PBNU periode sebelum Bapak saya kecil. Beliau punya pondok Al-Hikam. Kita kesana kemarin kebetulan yang ngaku sekarang putra beliau itu Kiai Haji Yusron Asridi. Itu beliau kebetulan dulu satu kamar dengan saya berdua. Nah, jadi kita coba dan alhamdulillah beliau juga merespon positif. Kebetulan oleh beliau itu ada program bantuan guru tugas, dan kita dipersilakan untuk mengajukan. Sekedar informasi bahwa pondok beliau itu bukan pondok di tingkatan SMP dan SMA. Pondok beliau itu adalah pondok di tingkatan S1. Adapun syarat masuk pondok beliau itu harus hafal 30 juz muktin. Muktin itu di atasnya hafid. Jadi kalau hafid itu kemungkinan masih ada beberapa salah. Kalau muktin itu kesalahannya lebih rendah lagi. Nah, syarat untuk masuk pondok beliau itu harus muktin. Dan di sana spesialis mendalami ulumul Quran, ulumul qiraat. Jadi ilmu Quran dan ilmu qiraat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa dapat bantuan guru juga dari sana, dan kalau kita dapat, kita akan insya Allah mendapat satu ahli Quran yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak ini. Nah, itu perjalanan selama 4 hari. Jadi dari 4 hari dari Jakarta terus pulang ke pondok sini, siap-siap berangkat ke Palembang. Habis Palembang menyiapkan acara ini, Palembang dan malam jam 2 sampai menyiapkan acara ini sampai pada saat ini, dan nanti sore insya Allah akan berangkat ke Bintang. Ke Bintang kita akan menjemput 3 guru baru, 2 ustazah dan 1 ustaz. Ini masih terus ya. Alhamdulillah kita tambahan guru-guru baru lagi. Ini sekedar saya sampaikan informasi ini supaya kita lebih mengerti tentang informasi-informasi yang ada di bawah. Alhamdulillah. Habis ini ke Blitar, habis dari Blitar kita kembali lagi ke pondok untuk melakukan perkenalan untuk santri-santri baru dan santri-santri baru. Jadi ini saya sampaikan untuk mengenalkan pondok ini kita, supaya kita itu menganggap pondok ini bukan tempat penitipan anak, supaya kita merasa memiliki juga pondok ini, bahwa pondok ini, hidupnya pondok ini harus kita perjuangkan sama-sama, karena pondok ini sejatinya adalah milik umat Islam yang alhamdulillah kebetulan dibantu oleh orang-orang yang baik hati, padahal yang memberikan hidup, memberikan segala macam pembiayaan dan sebagainya. Dan dengan ikhlas, alhamdulillah pondok kita ini bapak-bapak bisa lihat kalau secara kehidupan, kalau batu jauh itu kurang-kurang lebih. Nah, ini mudah-mudahan lebih ini merupakan doa, mudah-mudahan ke depan anak-anak bapak yang masuk hari ini itu lebih banyak lagi generasi ke depan sebagai kancing belajar. Kita doakan sama-sama pondok ini. Dan kemudian saya akan memberikan informasi juga terkait tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pondok kita ini. Pondok Pesantren An-Nur ini memiliki 4 lembaga pendidikan formal. Yang pertama ada SMPIT, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. Yang ini dipimpin oleh Al-Ustaz Kurti Susilo. Beliau yang mengandalkan
beliau yang memimpin lembaga tersebut. Ini untuk pembelajaran umum, dan kemudian untuk melengkapi bidang keagamaannya kita ada juga Madrasah Diniyah Wusqa. Madrasah Diniyah Wusqa. Nah, Madrasah Diniyah Wusqa ini saat ini dikepalai oleh Ustazah Komaria. Ustazah Komaria sekarang masih di perjalanan dari Cirebon menuju ke sini. Kemarin ke Pondok Kempek, itu dari Cirebon Pondok Kempek. Ada hal yang diurus di sana, sekaligus juga saya pilih untuk mengambil beberapa pelajaran dari Pondok Kempek. Karena Pondok Kempek itu adalah pondok tua, pondok alam tua yang memang belajar spesialis kitab dunia. Mudah-mudahan nanti ada juga yang bisa menjadi tambahan sebagai referensi kita. Kemudian ada SMA IT. Alhamdulillah SMA IT ini dibimbing oleh Yai Zarin, Kak Zarin. Ini dia yang menjadi kepala sekolahnya. Dan alhamdulillah SMA IT itu saat ini izin operasionalnya sudah keluar. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda mungkin terdengar bahwa SMA di Keraton itu nggak ada izin operasionalnya, alhamdulillah itu masa lalu, saat ini sudah ada. Jadi proses yang panjang itu alhamdulillah telah berhasil kita lewati dan izin operasionalnya sudah keluar. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk yang ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Anur walaupun di tingkat SMA. Nah, untuk melengkapi bahkan untuk pembelajaran agamanya yang lebih mendalam ada juga Madrasah Diniyah Al-Ulia. Madrasah Diniyah Ulia, sekolah agama tingkat atas. Jadi itu mungkin artinya ini. Nah, ini dipimpin oleh Ustazah Andra ini. Alhamdulillah itu juga untuk izinnya itu tinggal nunggu. Sudah, alhamdulillah sudah berbarengan dengan SMA. Alhamdulillah, jadi semuanya itu sudah. Nah, jadi untuk pendidikan formal dan pendidikan diniyahnya kita semua sudah urus dan alhamdulillah tinggal menjalankan. Nah, dan sekedar informasi buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwa karena kita ketambahan diniyahnya itu lebih banyak, artinya akan ada tambahan. Mungkin kalau kemarin daftarnya 1.780.000 itu di luar kitab. Nah, nanti insya Allah anak-anak kita wajibkan semuanya untuk beli kitab. Nah, kitab ini untuk anak-anak sendiri, untuk pegangan mereka belajar supaya nanti bisa disimpan. Siapa tahu besok jadi ustaz, bisa mengabdi di masyarakat. Insya Allah kitab itu tetap benar. Nah, ini masih direng-reng itu masih disusun kitab-kitabnya itu, tinggal menunggu nanti press list dan jumlah kitabnya berapa. Kalau kemarin itu kurang lebih sekitar 13 sampai 15 kitab dan kurang lebih biayanya itu sekitar 300 sampai 350 ribu. Nah, itu memang belum kita umumkan karena memang penjadwalan kitabnya belum selesai, jadi masih dikaji kitabnya itu. Nah, itu untuk informasi di ranah pengajaran pendidikannya, khususnya di ruang pengajaran. Adapun di ranah pendidikan, anak-anak di pondok kita ini bukan hanya kita didik untuk berpikir, tapi di pondok ini juga kita ajarkan untuk bagaimana bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat, bahwa tadi sebagian pekerjaan itu dipegang oleh anak-anak yang tadi bertugas
itu semua santri. Adapun tujuannya itu, walaupun toh masih banyak salah, masih banyak kekurangan, itu penugasan itu gunanya untuk membiasakan bagaimana memahami prinsip-prinsip organisasi, bagaimana menjalankan amanat, bagaimana menjalankan tugas. Karena insya Allah ilmu-ilmu penugasan ini akan penting dan terpakai di masyarakat. Dikatakan bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang amburadul. Kita tahu bahwa kejahatan-kejahatan yang lebih terorganisir itu tetap akan mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak tertata dan tidak terorganisir. Oleh karena itu, di pondok kita ini kita ajarkan organisasi. Organisasi bukan organisasi partai politik, bukan macam-macam, tapi organisasi pelajar yang tujuannya organisasi itu orientasinya adalah ke pendidikan. Nah ini saya jelaskan supaya nanti bapak-bapak ibu-ibu nggak kaget kalau tiba-tiba berkunjung ke pondok lihat anak-anaknya kok nyambung, lihat anaknya kok ngepel, lihat anaknya kok jaga kembang, lihat anaknya kok ngetasi rumput. Itu semua untuk pembelajaran, pembelajaran. Dia belajar di dalam kelas an-nadhafatu minal iman. Yang namanya an-nadhafah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu kita tugaskan dia untuk bersih-bersih. Emang siapa yang mau bersih-bersih? Nyuruh bapak, nyuruh ibu-ibu, ya enggak. Anak-anak juga harus berlatih bagaimana mengimplementasikan pengetahuannya dalam tindakan-tindakan. Nanti kalau SMA, dia sudah sampai SMA ini kita tugaskan untuk bagaimana membimbing belajar adik-adiknya SMP. Kita kasih porsi supaya terbiasa bagaimana menjadi pengayom, bagaimana mengasihi, bagaimana menyayangi, bagaimana mengatur. Karena dia selama ini pernah merasa diatur. Kita belajar bagaimana memimpin orang lain dan juga bagaimana dipimpin orang lain. Karena itu juga penting. Ada banyak orang yang maunya cuma mimpin, tapi tidak mau dipimpin. Ada orang yang beraninya cuma dipimpin, tapi nggak mau mimpin. Pada akhirnya cuma bicara dari belakang. Banyak. Akhirnya anak-anak seperti itu. Anak-anak kita harus bila saatnya dipilih untuk menjadi pemimpin, maka dia harus siap untuk menjadi pemimpin. Dan kalau dia tidak terpilih sebagai pemimpin dan dia dalam posisi dipimpin, dia harus taat, dia harus patuh, dia harus loyal, dia harus setia terhadap pemimpin. Jadi kita juga ajarkan etika-etika organisasi. Nah ini penting saya kasih tahu juga. Karena sejatinya pendidikan di pesantren itu bukan hanya pendidikan yang bersifat kognitif, bersifat ilmu yang bersifat informasi saja. Tapi ilmu ini harus diamalkan. Untuk mengamalkan ilmu ini butuh ilmu juga. Ilmu itu masuk ke dalam pikiran, dari dalam pikiran menjadi sebuah tindakan. Untuk menjadikan ilmu menjadi sebuah tindakan ini butuh ilmu juga. Ini juga di pondok kita ajari. Walaupun nantinya tentunya masih banyak kekurangan di sana sini. Nah ini sama-sama kita doakan pondok, sama-sama kita bantu pondok, sama-sama kita support pondok. Mudah-mudahan pondok ini ke depan-depan terus bisa memberi manfaat, baik untuk generasi saat ini dan generasi-generasi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, saya bukan ngajarin Bapak Ibu untuk kejam sama anak, bukan. Saya minta yang sudah diantar ini 40 hari jangan dikunjungi.
40 hari jangan dikunjungi. Loh, sebenarnya yang capek itu ustaz-ustazanya Mas. Kita tahu gitu. Tahu kita. Tapi kenapa kita memilih untuk lebih capek? Bapak Ibu begini, anak ini mengalami proses penyapihan. Itu pertama di saat dia itu minum ASI. Itu kan belum disapi. Kira-kira Bapak Ibu melihat anak pas disapi di usia itu tega apa enggak? Tega enggak? Kadang enggak tega sampai anaknya nangis, sampai anaknya sakit. Tapi demi anak ini harus dewasa, anak ini harus dipisah dari ibu. Sekarang ini masuk proses penyapihan yang kedua. Kita minta supaya anak-anak kapan lagi? Sampai kapan anak-anak mau bergantung sama ibu? Dikit-dikit ibu, dikit-dikit bapak, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit punya masalah tapi yang disuruh menyelesaikan bapak, disuruh menyelesaikan ibu, disuruh menyelesaikan kakak. Loh, ini ceritanya salah alamat, bro. Cintanya salah alamat. Cintanya pada akhirnya menghalangi banyak hal, menghalangi perkembangan anak, menghalangi kemandirian anak, menghalangi tumbuh dewasanya anak. Hujahnya apa? Cinta anak. Benar nggak kira-kira itu? Ya Allah. Saya dulu habis lulus SD dibuang ke Jawa dalam tanda kutip. Saya merasa bahwa saya dibuang ke Jawa. Tega bapak saya. Tapi enggak. Justru karena jarak yang jauh itulah, waktu itu saya masih tulisan surat ini saya ceritakan nostalgia. Saya dapat surat. Surat itu dari bapak isinya begini, nak, belajar yang rajin. Orang yang tidak punya ilmu itu seperti sampah di tengah laut, tidak ada guna. Sampai saat ini saya ingat dan saya buka. Itu cukup untuk jadi motivasi saya belajar. Nah, kalau memang bapak itu karena suratin aja, nanti anak-anaknya kita suruh kirim surat juga. Insya Allah pos itu masih bisa kirim surat. Dan silakan kasih nasihat. Di dalam surat-surat itu nanti silakan kasih nasihat. Kalau bapak, ibu ketemu langsung sama anak, saya yakin nggak sempat kasih nasihat. Nggak sempat. Mau ngomong gini, aduh, gagal. Semua nasihat gagal. Silakan kalau ada harapan, ada nasihat, ada wejangan untuk anak, tuliskan nanti dikirim. Insya Allah kita sampaikan. Anak-anak juga nanti kita bebaskan untuk berkirim surat. Nanti kita kirimkan ke pos. Gak apa-apa, posnya dulu gimana? Di peninjauan nanti kita kirimkan ke bawah. Saya yakin lebih romantis, ya, lebih romantis. Ada yang mengatakan gini, ini maaf saya ngomongnya kemana-mana, tapi ini penting, karena ini demi anak. Akhir-akhir ini belakangan di zaman yang katanya modern ini, sebenarnya rasa rindu itu hampir mati, hampir terbunuh. Bahkan orang itu nggak pernah sempat rindu. Kapan sih orang sempat ngerasa rindu itu? Baru mau rindu, halo, telepon. Baru mau rindu, WA. Baru mau rindu. Makanya, ini saya ngomongnya kemana? Coba lihat narasi lagu-lagu akhir-akhir ini. Itu semakin kosong. Puisi-puisi yang ditulis oleh katanya para seniman makin kosong. Kata-kata para pujangga makin tidak berarti. Karena manusia-manusianya semakin sedikit yang mengalami rasa rindu. Karena kenapa? Baru mau tumbuh rasa rindu sudah berhubungan dan seterusnya. Dan asal Bapak Ibu tahu, berdoa di saat kerinduan itu meningkat, air mata menipis, penuh dengan harapan, berdoa bermunajat kepada Allah, disampaikan, doakan anak. Insya Allah itu mustajab. Daripada bapak ketemu, cuman akhirnya datang ke sini, tawa-tawa-tawa, anaknya
yang udah mau buta, karena ketemu bapak, ketemu ibu, ujung-ujungnya kepikiran bapak lagi, kepikiran ibu lagi. Nggak betah lagi. Itu malah kita lebih repot. Yang pada awalnya sudah mau rajin, sudah mau ikut disiplin, ikut aturan, pas ketemu bapak, ketemu ibu, bapak cerita di dusun ada ini, di dusun ada sedekah, di dusun ada ini, pikirannya tuh balik ke dusun. Yang tadi semangatnya meningkat turun lagi, karena teringat waktu dusun, teringat dusun, dengan Ume, dengan Umbang, dengan macam-macam tingkat kali. Ini pada akhirnya merusak semangat anak. Jadi biarlah dulu. Insya Allah di pondok ini makannya 3 kali sehari. Ayam minum kita banyak ayam minum. Ayam minum itu tinggal ada di sini. Dekan kurang minum, dekan kurang makan. Dan insya Allah dekan kurang 30. Tiga itu kita jadwal. Jam 10 haruslah tidur dan jam 4 haruslah bangun. Cukup lagi 6 jam cukup. Insya Allah siang insya Allah kita menunjukkan perlu waktu untuk istirahat kita, walaupun sebentar. Insya Allah cukup. Tinggal anak-anak belum makanya di belakang yang biasanya tidak pernah nyambung diwe, tidak pernah nyambung belum nyambung, tidak pernah menghadapi masalah diwe, diajarin ngadap masalah diwe. Dia ada masalah, diajarkan memecahkan masalah. Insya Allah ini akan lebih bermanfaat. Mohon keridoannya, mohon keikhlasan hati untuk anak muda ini. Dan gele-gele ke depan gak usah rutin. Cukup belakang-belakang, tahun-tahun belakang itu tiap Jumat, tiap hari Ahad datang. Kapan sudah datang Bapak Ibu ke sini, itu disiplin langsung turun. Entah aku cerita, ngaku sedang disiplin setiap kali setelah kunjungan itu langsung down. Apa karena waktu saat bertemu dipinjami HP, terus kemudian dia pakai HP, chatting kok kancilnya, buka Facebook, minat kancilnya bermotor warawiri, minat kancilnya belagas di sana, ujung-ujung pikirannya mana lah caranya pakai belagas di luar dulu. Pikirannya nak balik, pergi libur, macam-macam. Apakah mungkin faktor itu juga? Nah jadi tolong Bapak Ibu halal mandi ini. Untuk HP di pondok ini sama sekali dilarang. Karena Bapak Ibu sendiri mungkin sadar bahwa di luar itu entah Allah aku tidak tahu lagi bagaimana mungkinnya. Kebanyakan masyarakat kita ini sebenarnya hidup bersandar pada nilai aku sudah tidak tahu. Anak-anak muda itu lah, umurnya tidak tumbuh adalah muda. Nah ini butuh kita sterilkan. Nah jadi untuk kunjungan dan lain-lain itu minta tolong agak ditahan, minta tolong doanya dia dan bayarnya dia. Jadi didoakan untuk makannya dibayar. Nah itu sudah cukup itu. Cukup. Kalau ada waktunya libur balik, itu 4 pintu yang menggunung dan membuncah keluar menjadi air mata. Ini sudah. Itu. Insya Allah ini yang lebih terbaik daripada dikunjungi terus-menerus oleh yang terbaik. Nah, jadi kalau boleh kalian, Insya Allah. Ini semua bukan hanya untuk anak baru. Habis liburan ini baik itu yang anak baru, anak lama untuk 40 hari ke depan kita butuh menyesuaikan beberapa program-program baru yang ada di pondok ini. Jadi semuanya kita dulu. Kita ini mencoba untuk menata banyak perubahan di pondok ini. Jangan sampai kita sendiri yang menginginkan anak ini baik, tapi ternyata kita sendiri yang menggagalkan. Jadi kita minta tolong, minta kepercayaannya, percaya sama pondok bahwa anak bapak, anak ibu di sini dididik. Minta tolong kepercayaan dan minta doanya. Terus kemudian terkait masalah apapun yang ada di pondok ini,
ini silakan untuk ditanyakan langsung. Ditanyakan langsung. Jangan sampai uji sianum itu, uji sianum itu, kabar angin itu, kabar tanyakan langsung. Di awal sudah disebut ini keluarga, ini keluarga bukan. Namun memang ada yang tak ditanyakan terkait masalah pondok, terkait masalah anak, tanyakan. Tolong ditanyakan. Ditanyakan kalau insya Allah di dalam grup itu ada nomor ustadzanya. Nomor juga ada di dalam itu. Nama itu Erwin, kalau mungkin bagian tadi pada dulu namanya Erwin. Silakan untuk cek. Silakan untuk cek. Nah, terus kemudian terkait masalah disiplin, misalkan anak-anak ini nanti ada sebagian yang kena jewer, insya Allah tidak akan berlebihan, tidak akan. Semua tindak hukuman yang ada di pondok ini untuk kedisiplinan itu atas nama saya. Jadi tidak ada pengumuman apa konfirmasi. Dan juga tidak ada pemungutan biaya apapun kecuali dengan izin. Jadi awal misalkan ada telepon, ada biaya ini, tanyakan suratnya mana. Karena itu pasti kalau ada pemungutan biaya dari saya yang bertanya. Bekerja sama dengan lembaga keuangan. Jadi tidak ada yang namanya pungli, tidak ada. Semuanya nanti akan kita konfirmasikan semua. Nah, itu Bapak Ibu. Sebenarnya pengenalan pondok ini pelan-pelan saja. Tentu saya minta Bapak Ibu agar marilah untuk sama-sama melihat pondok ini sebagai aset umat. Bahwa hari ini kita menyekolahkan anak di sini sesungguhnya bukan untuk anak itu sendiri, tapi sebenarnya Bapak Ibu juga membantu dakwah Islam ini. Bapak bayar pondok, bayar makan, bayar SPP, bayar macam-macam itu juga bukan untuk semata-mata. Niatkan ini sedekah, Karena sedekah yang paling elok itu sedekah terhadap keluarga para anak. Nah ini anak di sekolah, anak di pondok, sedekah untuk anak ini. Dan dengan sedekah itu mudah-mudahan pondok itu akan berjalan dengan lancar. Karena harus diberitahu bahwa pondok itu ini butuh banyak pendanaan untuk menopang banyak biaya. Oleh karena itu, misalkan ada yang ternyata belum bayar sampai sebulan ini, belum bayar lama-lama, ada keluar misalkan menghubungi untuk tahu, ingatkan bulan ini kamu belum bayar, salah juga boleh, salah juga. Karena apa yang dibayarkan itu pure untuk bagaimana pondok kita ini berjalan. Dan ke depan kita mengusahakan bagaimana pondok ini punya usaha juga supaya bisa membantu pondok melalui usaha pondok. Insya Allah kalau misalkan kondisi cuaca baik-baik saja dan suhu belakangan itu yang masih kosong itu, insya Allah kita akan memanfaatkan untuk perkebunan. Cuma kita minat cuaca karena menurut kabar berita cuaca di bulan 7, bulan 8 ini ekstrim. Jadi ini agak kita pending dulu. Tidak apa sebenarnya pondok bikin usaha ya untuk pondok itu supaya mana pondok ini bisa mandiri, supaya pondok ini bisa menjalankan kegiatannya dan menggunakan duit pondok. Dan kalaupun anak-anak nanti insya Allah saya sudah hubungi beberapa kawan-kawan, nanti kalau lulus dari sini kita akan bikin sekolah entrepreneur sebagai pembekalan anak-anak keluar. Jadi ketika anak-anak keluar dari pondok ini, usia SMA itu keluar dari pondok ini tidak harus ngemis honor sana sini, maaf bukan ajaran. Jual ijazah minta tolong terima pegawai, tidak. Tapi kita bekali bagaimana pengetahuan yang berbeda. Kita bekali bagaimana pengetahuan skill untuk maknanya dijadikan wasilah untuk maknanya rezeki itu pada akhir.
Cuma butuh wasilah saja. Nah ini sekedar informasi. Nah jadi mungkin setelah ini ada yang mau ditanyakan karena masih ada waktu sedikit. Silakan Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Misalkan ada hal yang belum jelas, kurang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena mungkin apa yang kami paparkan dari tadi masih belum lengkap karena waktunya yang dikit dan tidak tersusun secara sistematis. Mungkin ada yang terlewat, Bapak Ibu bertanya, kami persilakan. Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya, ini aku berdekat di sini, nak dulu. Sebelum dulu ini hubungan aku berkurang, maka lemah ini bertanya. Nah, itu ya. Mungkin sampai di sini apa yang bisa aku sampaikan, mengenalkan pondok ini sedikit demi sedikit. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, minta doa, minta support pondok ini supaya bisa bermanfaat bagi iman. Nah itu sekian dari aku, kurang dan lebih aku minta maaf. Ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, kurang cocok. Nah itu aku secara pribadi minta maaf langsung kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma barik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.